Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, sungguh aku itu dekat. Aku mengijabah dakwah permohonan seseorang tatkala dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka mengijabah, melaksanakan apa yang aku perintahkan, serta beriman kepadaku, agar supaya mereka mendapatkan petunjuk. Tentang ayat ini, ada beberapa poin yang menyangkut dan berbicara tentang ayat ini. Pertama, ayat ini di antara ayat-ayat yang bersifat tanya jawab. Ada sekitar 17 ayat. Terdapat di dalam Al-Quran, bentuknya tanya jawab, dan pada umumnya atau semuanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengatakan atau memberikan jawaban, kecuali ayat ini. Yani wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum ila akhir ayat. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan, katakan ke mereka. Wa yas'alunaka anil khamri. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang masalah khamar. Qul, katakan ke mereka. Wa yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum haid. Qul, katakan. Kecuali ayat ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang aku, Allah langsung menjawab, fa inni qarib, sungguh aku itu dekat. Yani Allah tidak memerintahkan Nabi, qul, katakan ke mereka ya Muhammad, aku dekat. Tetapi yang langsung memberi jawaban adalah Allah. Ayat ini sangat istimewa, menyangkut hubungan sila antara hamba dan penciptanya. Tidak butuh mediasi. Ini seorang hamba bisa dan dimudahkan untuk menjalin hubungan dengan Allah tanpa harus ada orang yang memediasi. Ini pertama. Yang kedua, ayat ini terdapat di antara ayat-ayat
yang berbicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lalu uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Jadi Allah bicara beberapa ayat sebelumnya tentang hukum, kemudian terputus dengan ayat ini tanya jawab, lalu disambung lagi oleh Allah tentang hukum puasa. Yani mengapa ayat ini berada di antara ayat-ayat puasa, berada di pertengahannya. Ayat ini menyangkut doa. Ujibu dakwata da'i, aku akan mengijabah dakwah permohonan, doa seseorang tatkala dia memohon. Ayat ini menyangkut doa. Apa korelasi antara puasa dan doa? Keterikatan ataupun hubungan antara puasa dan doa, kata ulama, atau hikmah mengapa ayat ini berada di pertengahan ayat-ayat tentang puasa, kata ulama bahwa hasil ataupun buah dari kepatuhan seorang hamba dalam berpuasa, khususnya diijabah doanya. Oleh shaim, dan orang yang berpuasa inda fitrihi, saat berbuka, dakwatun la turad, ada doa yang tidak tertolak saat berbuka khususnya. Jadi ini sekilas tentang ayat mulia, yang mana ayat ini diawali dari sebuah pertanyaan. Dan di saat mereka bertanya, dan jika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, berarti ini pertanyaan menyangkut hak Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hukum. Fa inni qarib, sungguh aku dekat. Ini kubuka peluang, kubuka peluang bagi mereka untuk menjalin keakraban, kedekatan, kemesraan, tanpa harus ada neko-neko, harus ada embel-embel. Beda dengan ajaran lain. Ajaran-ajaran lain, syarat untuk sampai ke Tuhan harus lewat mediator. Terkadang harus kasih keluar fulus dulu. Kau banyak dosa, tebus sekian. Nanti si mediator ini yang akan menjadi wasilah agar supaya dosa-dosamu diampuni. Ini kan permainan di dalam keyakinan dan tendensinya dunia. Islam jelas, sikapnya jelas bahwa fa inni qarib, sungguh aku dekat kepada semua hambaku. Di ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu sangat dekat dengannya daripada, lebih dekat kepada dengannya daripada hablul warid, urat nadinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat dengan kita daripada urat nadi kita. Saking dekatnya Allah ke kita, sehingga tidak usah kita
terlalu repot-repot menjalin hubungan dengan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita lakukanlah ketaatan, kepatuhan. Itu saja yang kau buat. Dan di antara kepatuhan ibadah maksudnya yang ditekankan di sini adalah doa. Doa. Ini termasuk ibadah yang kurang perhatian ya bagi umat. Padahal dia pertama ibadah. Doa itu ibadah. Ad-doa ibadah kata Nabi. Yani orang berdoa berarti dia sedang beribadah. Salat ibadah. Puasa ibadah. Berzakat ibadah. Haji ibadah. Umrah ibadah. Baca Quran ibadah. Berdoa ibadah. Hanya saja ibadah mungkin ya, wallahu alam, yang paling praktis dilakukan seorang hamba adalah doa. Karena dia tidak banyak. Beda dengan sholat ya. Kalau kita ingin ibadah sholat, apa yang harus kita buat dulu? Pertama kita harus berwudu. Yang kedua kita wajib menghadap kiblat. Kemudian kita berdiri. Lalu ada bacaan-bacaan khusus. Banyak prosedurnya. Ibadah sholat. Tetapi doa, duduk begini. Ya Allah, kesehatan. Selesai. Ya Allah, ilmu. Selesai. Ya Allah, pingin kawin lagi. Selesai. Yang penting berdoa. Kalau pingin kawin lagi, bapak-bapak tertawa senyum-senyum ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita berdoa agar kita beribadah. Prosedurnya tidak banyak. Aduh, anak tidak punya wudu ini nah. Tidak apa-apa. Bukan syarat kita berdoa, kita harus berwudu dulu. Anak tidak menghadap kiblat, bukan syarat. Walaupun itu lebih baik saat kita mampu menghadapkan diri ke kiblat. Tetapi inti dari kiblatnya doa itu adalah tawajjuh. Benar-benar. Karena ayat ini menyatakan idza da'ani, apabila dia memohon kepadaku. Dia memohon kepadaku. Jadi ini syarat. Di saat seorang itu benar-benar meminta kepada Allah. Karena ada orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Santai saja dia. Yani dia tidak mengerti atau mungkin belum sampai kepadanya bahwa doa ini ibadah yang luar biasa. Ibadah luar biasa. Maksudnya Nabi di hadis lain menyatakan doa mukhul ibadah, bahwa berdoa itu otaknya ibadah. Jika ada orang super kaya, semua kekayaan dia miliki, tapi gila, jalan teriak-teriak, di jalan teriak-teriak, masuk ke bak sampah, bongkar sampah, makan sampah. Ini orang terhormat kira-kira? Akan dihormati? Orang terkaya di Balikpapan, mungkin dia yang punya Balikpapan, saking kayanya. Tetapi gila, tidak waras. Mau dihormati kira-kira? Diremehkan. Mengapa? Tidak ada akal. Akalnya tidak waras. Jadi kehormatan manusia itu di mana? Kemuliaan manusia itu di mana? Yang membedakan dengan hewan-hewan lain, simpanse, dari diciptakan sampai sekarang begitu-begitu terus ya.
Tidak ada perkembangan. Tapi manusia luar biasa. Dengan apa? Akal. Bahkan Allah menyatakan kepada malaikat bahwa ciptaanku Adam ini punya keunikan dan keunggulan berupa apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Akal. Jadi bobot manusia, kehormatan manusia, tingkat kepribadian manusia dengan akalnya. Ad-dinu aklun, agama itu akal. La dina liman la aqlala. Orang tidak akan dianggap beragama jika tidak punya akal. Jadi Nabi menyatakan bahwa ad-doa mukhul ibadah. Oh, doa itu adalah otaknya ibadah. Luar biasa ini doa. Yakni Nabi tidak bilang haji itu otaknya ibadah. Solat itu otaknya ibadah. Padahal ibadah-ibadah besar semua ini. Bahkan puasa pun tidak dinyatakan otaknya ibadah, tetapi di doa. Mengapa jamaah yang berbahagia? Begitu hebat ini doa. Jadi sekali lagi bahwa doa ini ibadah yang terabaikan. Padahal jika hamba mengerti dan memahami, maka dia akan mengkualitaskan ibadah-ibadah lainnya lewat meningkatkan permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam doa ada, bisa kita katakan, rasa. Pertama, mengharap. Rasa mengharap, ya kita semua pernah meminta ya. Punya proposal yang kita ajukan, punya harapan-harapan. Jika kita memohon sesuatu kepada seseorang dan kita tahu permohonan ini urgen, sangat penting, apa kira-kira harapan kita? Ya, tentunya akan diawali oleh sebuah harapan agar harapan itu dipenuhi. Makin urgen harapan itu, acting kita pun makin kuat. Ada seorang meminta sesuatu kepada seseorang, ini saya lihat sendiri, itu dicium kakinya itu orang. Dia tunduk, dia sampai hambakan dirinya, hinakan dirinya. Harapan ini yang Allah inginkan tumbuh saat kita memohon kepadanya. Ini harus kita tumbuhkan. Yakni seseorang jika berada di suatu tempat, kemudian dia melihat mara bahaya yang akan pasti menghabisi dia sudah. Di situ pasti dia akan berdoa, ya Allah, tolong saya. Dan doa yang dia mohonkan akan berbeda harapannya. Di saat lagi dia santai, lagi buka WA kah, atau Instagram, Twitter, Facebook, ya Allah, ya Allah. Harapan ini yang Allah inginkan tumbuh di saat kita berdoa kepadanya. Terus yang kedua, ada kepercayaan. Dalam berdoa itu ada kepercayaan, ada keyakinan bahwa dia sedang meminta kepada sesuatu yang ada, walaupun dia tidak terlihat.
Karena mustahil orang meminta kepada sesuatu yang tidak ada. Kita tahu Allah tidak kita lihat. Tetapi kita punya keyakinan Allah itu melihat kita, mendengar permintaan kita, serta mengijabah. Ada keyakinan. Ini di doa. Jadi doa ini kalau kita tadabbur, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dia itu otaknya ibadah? Karena sifat mulia bisa lahir. Di antaranya sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa Allah mengijabah. Kita harus yakin bahwa Allah itu mengijabah, dan itu syarat di antara doa diterima, bahwa saya harus yakin. Di dalam hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kalian kepada Allah dan kalian itu yakin. Kalau diterima tidak ya permohonanku ini ya? Aduh. Tidak diterima. Karena kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepada. Jadi perasaan-perasaan demikian itu hadir di dalam doa. Dan perasaan itu jarang, sangat jarang kita hadirkan di saat kita sedang sholat, di saat kita sedang berpuasa, di saat kita sedang haji. Keyakinan-keyakinan begitu sangat jarang lahir. Tetapi di doa mudah. Jadi doa adalah ibadah. Doa adalah sila, penghubung. Penghubung seorang hamba dengan penciptanya. Dengan doa cepat, sangat cepat. Dan punya punya keistimewaan. Khususnya di bulan Ramadan. Yani salafus saleh itu menyatakan, kami ini di bulan Ramadan mengkhususkan doa-doa tertentu. Khusus. Ada daftar permohonan. Nulihu alaiha. Kami ilhah itu meratap dengan serius. Doa itu membutuhkan keseriusan jamaah yang berbahagia. Ya, sangat disayangkan banyak doa-doa yang kita lantunkan hanya sebatas action. Padahal dia ibadah. Dia adalah penyambung antara hamba dan pencipta. Dan sangat cepat. Ayat lain Allah menyatakan, ud'u rabbakum. Mohonlah kalian kepada Tuhan kalian. Sebentar jamaah yang berbahagia. Masalah doa ini dinyatakan oleh Allah diijabah. Jadi tidak usah khawatir. Semua permintaan diijabah. Ud'u rabbakum. Mohonlah kepada Tuhan kalian. Mintalah. Mau urusan apa minta. Mau urusan duniawi minta. Bahkan kata Rasulullah, mintalah kepada Tuhan kalian semua urusan-urusan kalian sampai kepada urusan apa? Tatkala tali sendal kalian putus. Minta sama Allah. Ini kau beribadah, minta.
minta sama Allah. Jangan hanya memperbanyak meminta kepada makhluk. Ya gulam inni uallimuka kalimat. Wahai anakku, kuajarkan engkau kalimat. Kata-kata. Abdullah bin Abbas yang di saat itu berumur mungkin 9-10 tahun, Nabi mengajarkan kepadanya kata-kata. Kata pertama, ihfazillah yahfazka. Kau jaga Allah, Allah jaga kau. Di anak-anak kita yang pertama harus basic pertama yang kita ajarkan ke mereka, Allah. Kau jaga Allah. Jangan sampai Allah marah kepadamu. Jangan sampai kau melalaikan kewajibanmu kepadanya. Kau jaga Allah. Jagalah dengan taat kepadanya. Yahfadka, dia akan menjagamu. Ihfadillah, wahai anakku, jagalah Allah. Tajidhu tujah, maka kau akan dapati dia di segala penjurumu. Selalu berada dan beserta denganmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta sesuatu, minta hanya kepada Allah. Yakni Rasulullah mendidik ini anak, didik ketergantunganmu hanya kepada Allah. Harus dari dini. Kalau kita sudah tua begini, ya ketergantungan kita lebih dominan ke makhluk. Lebih kuat ke makhluk daripada ke Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta sesuatu, minta itu kepada Allah. Saya ingin minum susu. Minta dulu sama Allah. Ya Allah, saya ingin minum susu. Lalu kau sampaikan kepada orang tuamu. Ma, Abah, saya ingin minum. Allah akan mudahkan kau. Allah akan bantu orang tuamu untuk mewujudkan keinginanmu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah. Jadi ini sangat fundamental di dalam agama hadirun yang berbahagia. Doa, doa, harapan. Semua harapan kita sakit dokter. Ini si fulan, itu si fulan. Tanpa ada Allah, tanpa mengharap dulu kepada Allah. Padahal jika kita ke Allah dulu, ya Allah, bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kita cari orang yang bisa membantu kita, maka Allah akan mengijabah. Sekali lagi, setiap seorang hamba meminta kepada Allah pasti diijabah. Bagaimana cara Allah mengijabah? Allah akan jumpakan kita dengan orang-orang yang tepat untuk menyelesaikan urusan kita. Tetapi jika kita bermodalkan atau mengandalkan kekuatan diri, cerdas, pandai, pengalaman, hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari Muaz bin Jabal, la yanfa'a hadharun min qadrin. La yanfa'a hadharun min qadrin. Kewaspadaan tidak akan bermanfaat tatkala berhadapan dengan takdir. Yani kita ada masalah dan kita sangat cerdas menjaga masalah ini biar tidak merumitkan kita. Jika Allah sudah punya ketentuan, jebol. La yanfa'u hadharun min qadar.
kita sudah tempuh sebab akibat yang terbaik. Kalau sudah ditakdir berhadapan dengan takdir qadar Allah Subhanahu wa taala, tembus. Seorang dokter spesialis jantung mendengar informasi bahwa dirinya telah terindikasi penyakit jantung. Padahal dokter jantung. Jadi kita tidak boleh mengandalkan kecerdasan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan. Kalau sudah keputusan Allah, maka segala sesuatu tidak akan bisa membendung. Tetapi hadis ini belum selesai. La yanfa hadarun min qadarin walakinnad du'a yanfa. Tetapi dengan doa bisa. Yani doa akan bisa memberikan manfaat kepada seorang hamba dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketetapan itu telah turun maupun belum turun? Fa'alaikum bid-du'a ibadallah. Maka hendaklah kalian wahai para hamba-hamba Allah banyak berdoa. Jika ada takdir yang Allah sudah tetapkan tidak kita sukai, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketetapan itu akan dirubah oleh Allah. Lihat ini hebatnya doa. Hanya modalnya hanya idza da'ani, apabila dia meminta, apabila dia memohon. Jadi problem kita tidak mau memohon. Kita tidak mau mengkualitaskan permohonan kita. Tetapi dengan sesama manusia, kita paling hebat beraction memohon kepada manusia. Paling hebat kita. Jadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, sungguh aku itu dekat. Menyenangkan seorang hamba bahwa Allah itu dekat kepada setiap individu, kepada setiap diri seorang hamba. Jadi tidak perlu cari orang lain yang akan mendoakan dia atau membantu dia menghadapi masalahnya. Allah buka dia untuk menyelesaikannya dengan Allah. Fa inni qarib ujibu, aku mengijabah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mengijabah semua permohonan, dakwah, permohonan, ad-da'i, orang yang memohon. Jadi kita harus posisikan diri bahwa kita ingin memohon kepada Allah karena kita punya ribuan harapan, bantuan Allah. Siapa yang pegang kehidupan kita kalau bukan Allah? Mengandalkan ke siapa? Allah. Siapa yang pegang jantung kita berdetak ini? Allah. Siapa yang atur alam semesta? Allah. Siapa yang bagi rizki? Allah. Jadi kita sangat butuh Allah. Kita butuh agar Allah menjaga kesehatan kita. Kita butuh agar Allah menenteramkan rumah tangga kita. Kita butuh agar Allah mengatur kehidupan anak-anak kita. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan, alasan-alasan sehingga kita harus hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam betulkah? Falyastajibu li. Oh ya, betul. Falyastajibu idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Jadi kita punya ribuan alasan untuk memohon kepada Allah.
Yani tidak perlu seperti orang-orang awam harus bawa buku berjilid-jilid lalu kita khatamkan tidak usah begitu. Terlalu banyak tetebengek. Rabbana atina fid dunya hasanah. Biar Allah bahagiakan kita di dunia, mohon itu dengan serius. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah. Saat tawaf, saat lagi mengelilingi Ka'bah, ada doa yang disunnahkan untuk dibaca. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu diperbanyak. Tidak usah lagi disibuk cari buku panduan ini. Ana harus baca, harus khatam. Omong kosong itu semua. Fokus bahwa apa yang kita minta itu jelas dengan kesadaran, bukan hanya sekedar acting baca. Alhamdulillah. Lalu buat acara perayaan nasi kuning, undang sudah khatam doa ini. Tidak demikian. Apa yang kita minta jelas, apa yang kita minta kita tahu, dan kita punya keyakinan. Jadi kita punya ribuan alasan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuni. Ini yang penting jamaah. Maka hendaklah dia bergegas mengijabah apa yang aku inginkan. Berijabah, yakni Allah ingin mendapati kita berada di perintah dan larangannya. Karena doa-doa juga ini ada syarat-syarat. Doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga doa tertolak. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Nabi untuk didoakan agar doanya mustajab. Ud'ullaha li mustajab da'wah. Doakan aku ya Nabi, doaku itu mustajab. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas di antara sahabat yang dikenal doanya cash. Angkat cash langsung. Kalau orang-orang berselisih dengannya, dia mau angkat tangan langsung, jangan. Anak salah, anak. Assalamualaikum, pulang. Kalau membuat orang sakit hati kepadanya, takut kalau dia sudah angkat tangan. Pasti cash. Apa kata Nabi kepadanya? Ya Sa'ad, akib mat'amak. Perbaiki makanan. Perindah makanan. Bukan 4 sehat 5 sempurna ya jemaah. Takun mustajabah da'wah. Doamu diijabah. Doamu tembus. Yakni perhatikan halal dan haram di saat kau konsumsi. Jadi tidak usah terlalu repot-repot cari orang yang kita tidak tahu apakah dia itu masih juga memakan yang haram. Apa dia punya manfaat? Lebih baik kita sudah tahu diri kita. Atibmat itu syarat pertama. Ya saat satu suapan masuk ke dalam badanmu, dia dari haram, Allah tidak terima ibadahmu 40 hari lamanya. Itu berapa suapan? 1 suapan guys. 1 piring berapa suapan? Anggap 15. Anggap 15 suapan. Kalau 15 suapan kali 40, itu 1 piring hasilnya. Dari hasil yang 40 kali 3 piring sehari. Sudah berapa ratus suap? Sudah berapa ratus? Bisa ratus itu kah? 15 kali 40 kali 3. Itu baru 1 hari. 40 hari hanya 1 suapan. Ibadah tidak diterima. Berarti sholat kita, puasa kita percuma. Oh bahaya ini masalah. Jangan pernah menganggap remeh karena dia menyangkut ranah ibadah. Masalah halal dan haram. Ada ayat, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian.
Di akhir ayatnya, wa iyaya in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepadanya menyembah. Masalah makan minum, penyembahan. Jadi ini menyangkut penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu suapan masuk ke dalam badanmu, dia dari haram, Allah tidak terima ibadahmu 40 hari lamanya. Ya saat kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulalah. Wahai saat setiap fisik tubuh seorang hamba tumbuh, berkembang, kekar, fitness lagi, tetapi dari yang haram, maka api neraka layak untuknya. Yang dia ambil, yang dia dapat uangnya dari mana? Dari korupsi, tipu-tipu, uang yang syubhat, uang yang abu-abu, uang sogok, uang paksaan. Ini yang dia makan. Dan ini yang dia konsumsikan untuk keluarganya. Allah tidak terima. Yani dia masukkan ke dalam rumahnya apa? Api. Jadi jangan heran. Jangan heran. Anak-anaknya tumbuh kayak gimana? Allah hancurkan dia dari rumah tangganya. Bahaya. Jadi jamaah yang berbahagia, falyastajibuli, maka hendaklah mereka mengijabah kepadaku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku, meyakini bahwa aku berjanji untuk mengijabah, meyakini bahwa aku itu esa. Jadi tadi sudah kita katakan bahwa doa ini melatih kita untuk lebih banyak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarsyudun, agar supaya mereka mendapatkan petunjuk. Akhirnya jamaah yang berbahagia, di momen ini kita harus lebih banyak memohon kepada Allah. Buatlah daftar permohonan kepada Allah. Mohonlah di setiap saat kepada Allah dengan serius, dengan kekuatan yang kita miliki. Kita ulang di setiap saat. Apa yang sangat kita butuhkan, kita prioritaskan. Semua masalah-masalah kita harus terselesaikan di tahun ini. Allah membuka kita peluang khususnya di bulan ini, di saat kita sedang berpuasa, untuk dia ijabah. Dan kita harus penuhi syarat-syaratnya tadi, bahwa kita harus cepat-cepat menjadi orang yang mengijabah apa yang Allah inginkan di dalam perintah serta larangannya, dan punya keyakinan kuat bahwa dia itu bersama kita, dia mendengar kita, dia mengetahui apa yang kita butuhkan, dan dia mengijabah, mengabulkan semua permohonan-permohonan kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.